Di depan Bapak Ibu ini ada apa ini? Ini ada talas ya, talas. Ada ubi, ada talas. Nah, talas ini kan sebenarnya, masya Allah, salah satu makanan lokal kita yang juga sangat enak ya. Ini kayak saya udah siapin, saya bela-belain ini buat acara ini. Saya tadi ke pasar beli kelapa. Demi atau acara kita ini, masya Allah, cie-cie. Nah, saya kasih garam. Ya, ini garam. Oke. Lalu saya kasih ini namanya, ini sebenarnya bukan gula aren ya, ini bukan gula kelapa, tapi namanya ini belum pernah saya share, tapi belum saya keluarin ilmunya, namanya jegri. Jegri. Ini gula tebu, tapi gula tebu yang beda dengan gula biasa ya. Nah, diolahnya ya. Nah, ini kan saya aduk-aduk begini. Ini kan sumber karbo. Talas itu sumber karbo ya Bapak sekalian. Nih, saya makan talasnya, saya katakanlah cocol pakai ini. Oh, jadi kayak sandwich gitu kan. Terus kalau udah lihat makanan tuh pada diem gitu. Ada gini aja deh. Ini ya. Bisa imajinasi, Dok. Pak Rija, Masya Allah Pak Rija. Ini Pak, nanti Bapak coba dong Bapak. Ini ada talas, saya rebus. Kita kan kalau maja SRN mah nggak ada urusan sama minyak-minyakan. Ada minyak, alhamdulillah. Ya minyak sehat. Ya nggak ada minyak, kau seringnya rebusan kok daripada yang di... Jadi kalau lemak pun, lemak yang sehat. Nanti saya ajarin cara makan kurma yang benar. Bukan benar, tapi makan kurma naik kelas lah, bahasanya gitu. Nah ini, karbonya dapat. Karbonya ya. Seratnya kita tahu talas itu kan seratnya banyak, bahkan anti kankernya ada, karbonya juga dapat, tapi bukan karbo olahan kayak gula pasir gitu. Kemudian di sini juga ada kelapa salah satu lemak yang sangat baik ya, protein, masya Allah serat tinggi. Kemudian saya tambahkan garam sebagai sumber mineral dan saya tambahkan lagi tadi gula tebu itu kan, masya Allah kalau kita makan, saya cobain, Bismillah. Susah dijelaskan pakai kata-kata. Apa susahnya masjid bikin beginian daripada bakwan? Hah? Ya kan? Kadang-kadang kita tuh nggak mau aja. Apakah ini bukan makanan kelaziman kita? Ini makanan kelaziman kita. Aslinya orang Indonesia itu kan nggak kenal dengan tepung terigu-teriguan. Kita zaman dulu ada singkong, ada ubi, ada jagung. Kita nggak kenal dengan gluten-glutenan aslinya. Tapi karena udah masuk dia, ya udah lidah kita udah terjerat dengan rasa-rasa dari terutama lemak-lemak trans tadi. Itu masya Allah ya. Jadi termasuk juga ya kayak begini ya, kalau sudah ada nih telur ya, saya punya telurnya. Ini saya sengaja rebus nih, bukan buat Pak Riza, karena kalau saya kasih Pak Riza kejauhan. Ya buat saya tentunya. Pak Riza lihat aja dan rasakan gitu, dari kejauhan. Ini Pak, Masya Allah ya, telur ini salah satu sumber omega 3, DHA, segala macam yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita udah ngerti cara makannya ya, maksudnya cara makan tuh pola makan yang benar, kita nggak neko-neko kok sebenarnya. Ya, kayak telur kayak begini, ini kan Masya Allah ya. Ini telur sehat ya, bukan telur biasa. Ya, waktu Anda berbuka itu, sedikit Anda makan karbo begini, nanti terus Anda makan lagi telur kayak begini, malah kasih sambal dikit, sambal apa? Garam. Saya memang sengaja nggak makan tadi pagi. Makannya sekarang. Simpel kan simpel. Enak. Sehat. Sesimpel itu coba. Makan begini aja. Ini efeknya ke badan luar biasa loh. Jadi saya bilang tadi, jadi kalau udah ngerti, katakanlah kita, ternyata segitu doang makan sehat. Iya segitu doang, serius.
nggak seribet yang dibayangkan banyak orang. Tadi saya sudah jelaskan, ada minum kayak begini kan gampang tuh. Kalau ini katakanlah susah dapat madu, udah pakai air kelapa tua tuh bisa. Air kelapa tua kan biasa di pasar-pasar malah dibuang. Ya, itu Ramadan pakai tuh buat minum. Itu kasih garam, kasih madu, atau kalau nggak ada madu kasih gula kelapa atau gula Jawa tuh, masya Allah ngasih hidrasi yang luar biasa ke badan. Bahkan apa ya? Sebenarnya ketika kita sudah ngerti esensi puasa itu, sebutir kurma kayak begini, ini kurma nih, saya kasih tahu ilmunya sedikit. Kurma nih, kan dia karbohidrat, gula. Gula itu ya tentunya kalau apalagi kurma sebagai salah satu sumber gula yang sangat tinggi ya, atau mungkin 75% isi kurma ini kan gula. Nah, supaya kurma ini memberikan efek tidak terlalu membuat banjir gula ke dalam tubuh kita, maka kita makannya dengan minyak atau lemak. Nah, ini salah satunya. Ini bukan mentega, tapi ini namanya grass fed unsalted butter. Jadi butter yang tidak dikasih apa, ini dari lemak hewan ya, dari awal dari susu juga. Jadi ketika Anda makan kurma kayak begini, nih ya, dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang terjadi? Kurma ini akan menjadi sangat powerful ya ke diri kita dan tubuh kita, dan dia tidak menyebabkan nanti sembelit juga kalau kita makannya misalkan agak khilaf, agak banyak gitu kan, karena ada lemak di situ. Subhanallah kan semudah itu. Apalagi, saya coba makan dulu ya. Memang, nanti para kameramen akan bisa merasakan. Dan kameramen sih ada. Tapi yang di sana, mohon maaf. Ya. Itu Pak. Dan lagi, ini salah satu cara saya kemarin nyoba juga. Ini bagaimana kurma ini bisa lebih kuat lagi terserap. Ternyata saya nyoba waktu itu makan kurmanya pakai ini. Bisa juga kalau nggak pakai ini ya. Pakai tadi juga bisa. Ini apa namanya? Kelapa ini. Jadi kurma dikasih kelapa. Kan ada lemaknya. Kita butuh lemaknya. Kalau tadi kan kalau pakai butter kan lemak hewan. Kalau pakai ini kan jadi lemak dari lemak nabati. Bagus nggak? Bagus juga karena kelapa itu sangat sehat daripada misalkan ya. Saya kalau boleh saran, daripada Anda ngemil atau mungkin bala-bala waktu berbuka puasa, kan lebih baik kalau boleh saya komparasi gitu kan, dengan satu keping katakanlah segini gitu kan, kelapa tua yang dibuat parut itu Anda lebih baik ngemil itu daripada ngemil bala-bala tadi. Bismillah. Paham ya? Jadi sesederhana itu. Untuk saya makan dulu. Kalau makan begini tiap hari, apa yang terjadi dengan sel-sel tubuh Anda? Bukan glowing, tapi kinclowing. Kinclong dan glowing. Kok bisa? Oh iyalah. This is real food. Ya, ini semua tuh real food. Ya, kurmanya. Ya, apalagi yang dok, bagaimana caranya kalau Ramadan saya pengen apa ya? Pengen meningkatkan kecerdasan saya. Kan sudah saya tulis tuh di Instagram saya. Ya, beberapa jenis buah-buahan yang bisa atau mungkin pangan lah ya, atau bahan yang meningkatkan kecerdasan. Salah satunya ada alpukat. Saya bawa alpukat nih. Tadi Pak Bu dari rumah ke sini tuh saya tenteng ada 2 tas berat-berat itu, masya Allah. Demi acara ini, lagi on fire hari ini. Tapi saya on fire-nya itu biasanya kalau nggak makan. Kalau sudah makan biasanya melemah. Kecepatan otak saya menurun kalau lagi ngisi begini biasanya nggak makan saya. Ya, ini alpukat. Jadi biasanya makan alpukat begini aja. Ini Bapak Ibu, ini salah satu setelah Anda tadi makan kurma tuh waktu sahur ya, waktu berbuka. Kalau mau tambah lagi dengan lemak ya ini salah satunya. Biar alpukat. Ya. Atau kalau enggak ya itu tadi yang saya share itu salah satu kan kalau alpukat merupakan salah satu sumber lemak yang sangat baik untuk jantung kita, untuk apa namanya otak kita ya. Nah makanya saya dikit aja ya. Jangan lupa kasih garam lagi dikit. Terus kasih apa lagi yang dokter tadi maksud? Nah ini dia blueberry.
Blueberry, salah satu buah yang disebutkan oleh para ilmuwan yang sangat baik dalam meningkatkan atau mood booster dan meningkatkan fungsi kerja otak. Gitu. Terus bisa lagi tambah lain? Oh bisa. Kalau mau tambah madu dikit. Kita aja. Jangan terlalu manis. Ya. Biar kita merasakan sedikit pahitnya kehidupan. Enggak lah. Kemarin saya makan ini. Bos, nggak tahu pas lagi acara apa gitu kok menurut saya, meskipun ini subjektif ya, menurut saya kok kecepatan berpikir saya tuh meningkat. Tapi mungkin iyalah, karena memang makanan-makanan kayak begini efeknya tuh cepat loh. Makanan tuh sejatinya memang meningkatkan kecerdasan. Ya? Makanya salah satu makanan yang banyak digunakan oleh para ilmuwan, bukan ahli ilmu ya, ulama-ulama Islam itu kan adalah kismis. Ya, kismis itu salah satu yang sangat sangat banyak dipakai mereka. Ya, seperti ini. Sesimpel itu doang, nggak perlu nggak usah. Dokter nggak di blender, nggak usah di blender. Kalau di blender, ya otomatis kunyahan kita nanti nggak dapat. Kalau saya lebih senang buah-buahan itu, kalau bisa Anda makan aja, kunyah aja. Kayak begini kan, gampang tuh. Gitu, ya. Mudah nggak? Mudah. Ya. Apalagi, nah tambah satu lagi nih. Jadi bulan Ramadan itu bulan memperbaiki sel-sel tubuh kita. Salah satunya apa? Ya mulai banyak makan makanan yang dikupas, bukan dikemas. Ini kupas. Ya kalau nggak dikupas juga nggak apa-apa sih, langsung dimakan juga nggak apa-apa ya, buah-buahan kayak begini. Dok, kalau nanas gimana? Kalau nanas mau dikupas. Ya, repot kalau nggak dikupas. Nanas itu bagus nggak? Oh, bagus Pak. Ya, sangat bagus. Ya, kenapa bagus? Karena memang salah satu sumber enzim yang sangat tinggi itu ada nanas. Tapi nanti coba kalau Anda makan nanas ya, nanasnya Anda tambahkan dengan garam sedikit. Itu akan sangat baik untuk lambung dan memperbaiki keseimbangan asam lambung kita. Nah, jadi buah-buahan kayak begini ya, eat right yang kita maksud di Ramadan kayak begini. Salah satunya adalah bagaimana kita lebih banyak mengkonsumsi real food, whole food gitu kan, makanan utuh, makanan sebenarnya gitu kan. Bukan makanan-makanan olahan ya, seperti itu. Dan biasanya ya salah satu yang juga saya banyak sarankan ya ketika Ramadan tuh manfaatkan betul-betul ya, kalau perlu Anda kan, kita kan kalau mengukur ya, yang biasanya kan suka ngukur gitu kan, diukur aja ya, misalkan berat badan atau mungkin lingkar pinggang, lingkar perut, lingkar apalah gitu kan, itu diukur semua. Dan Ramadan kalau makannya benar itu nanti akan dia kembali ke keseimbangan normalnya. Apalagi di Ramadan itu kita sudah mulai mendefisitkan kalori, tapi protein ini kita kencangin. Protein itu contohnya alpukat ya, telur gitu, salah satunya itu. Ya, dan itu akan memperlama rasa lapar. Jadi kalau sahur itu salah satu saran saya waktu sahur itu kalau bisa ada protein yang Anda makan sama lemak. Ya, protein dan lemak. Bolehkah ada karbonya? Boleh, silakan aja. Ya, termasuk juga Anda berikan herbal nih, saya sudah siapkan herbal yang menghangatkan. Ya, kenapa menghangatkan? Ini saya sudah siapin nih. Sampai ini saya beli daun pisang juga biar cantik, tapi ternyata tangan saya tidak mampu mengolah dengan cantik pisangnya, daun pisangnya, jadi ya agak berantakan, nggak apa-apa lah ya. Ini ada ramuan. Ramuan ini isinya jahe merah yang paling banyak, kemudian serai, kemudian kunyit, ya, ya jahe merah, serai sama kunyit, ya. Ini kalau bisa Anda mulai rutinkan juga di Ramadan. Tapi sifat ramuan ini kan lebih bersifat hangat ya. Jadi ini boleh ada minum waktu berbuka dan waktu sahur. Ya. Jadi isinya apa? Jahe merah, kunyit dikit, jahe merah, serai sama kunyit. Itu aja. Ya, nanti boleh kasih garam dikit sama kasih madu. Apa efeknya? Masya Allah Pak. Ini kalau boleh saya katakan salah satu ramuan terbaik yang kita bisa dapatkan dengan sangat mudah. Ya. Nanti kalau udah minum gini apa yang didapatkan? Ya insya Allah kolesterolnya bisa rontok lah. Ya, lemak-lemak juga bisa akan turun. Tambah lagi mungkin kalau tambahkan dengan beberapa rimpang-rimpang tertentu seperti ketumbar ya, atau mungkin serai juga, itu ramuan yang lain. Tapi ini aja udah sangat powerful untuk memperbaiki fungsi metabolisme kita, pencernaan kita, jantung kita, paru kita, otak kita, saluran darah tubuh kita. Begini dong. Ya, sesimpel itu coba.
Susah nggak? Susah, Pak. Serius susah. Kalau nggak ada keinginan, susahnya minta ampun. Serius. Ya makanya tadi saya bilang ya bahwa sebenarnya kayak puasa Ramadan itu puasa untuk kita mengendalikan hawa nafsu juga gitu kan. Jadi akhirnya selama Ramadan itu tuh ya kita mulai naik kelas dalam urusan makanan, dalam urusan pola pikir, dalam urusan bagaimana mengendalikan hawa nafsu, bukan kayak 11 bulan yang lalu gitu loh, atau 11 bulan yang lain. Sehingga nanti apa? Tubuh kita tuh betul-betul kembali ke settingan awalnya. Ya, berat badan katakanlah turun, katakanlah sel-sel mulai. Jadi kan kita pernah dengar tuh konsep autofagi yang ditemukan oleh ilmuwan Jepang gitu kan. Yang autofagi itu tidak akan bisa muncul atau tidak akan bisa teraktivasi kalau orangnya tidak lapar atau tidak dalam mode starvation mode gitu kan, nggak bisa dia. Ya, maka subhanallah ya, Ramadan ini saya jujur kalau dari salah satu bulan yang paling saya suka itu Ramadan. Kenapa? Nggak ribet lagi dengan urusan makanan. Bahkan saya lebih sering kadang-kadang sahur itu cuma ngambil berkahnya aja, cuma minum air putih doang. Udah, terus ngomong sama Allah, ya Allah cukupkan hari ini aku beraktivitas, cukupkan hari ini aku beramal, berbuat baik dengan segelas air putih. Kalaulah ada mungkin madu sedikit ya, atau mungkin katakanlah abah soda atau apalah gitu. Ya, termasuk salah satu resep yang biasa saya juga sarankan juga ya untuk apa tuh namanya untuk kita konsumsi waktu Ramadan ini adalah resep ini ya. Ini air putih ya, kemudian biasa kita tambahkan madu di sini ya secukupnya. Kemudian nah ini Anda tambahkan probiotik atau cairan fermentasi, mau cuka juga mau cuka, bukan cuka buat masak ya, tapi cuka kayak apel, cuka madu gitu kan. Sedikit saja gitu. Dan seperti biasa, kalau saya nggak mau lepas-lepas dari garam ini. Lalu minuman ini ya aduk kayak begini. Anda makan ini ramuan atau konsumsi dengan 3 ya, kalau saya makan 3 atau 5 butir kapsul habatus sauda. Ini ramuan sangat powerful dalam meningkatkan imunitas ya. Ya, 3 nih. Jadi air tambah madu tambah probiotik, atau kalau nggak air cuka juga boleh, atau dikenal sebagai sakanjabin namanya. Itu juga bisa dikonsumsi dengan 3 butir habatus sauda kayak begini. Saya coba inilah. Itu sangat powerful dalam menguatkan imunitas tubuh kita. Mudah nggak? Mudah banget sebenarnya. Makanya target Ramadan kita itu ya ibu-ibu gitu kan, ya bukan lagi target bikin makan apa, masak apa, oke lah bentuk bakti kepada suami. Tapi kalau saya lebih berpikir nih, kira-kira tahun ini masakan enak dan sehat dan lezat kita nih mau kita kasih kemana gitu loh. Keren tuh. Jadi yang biasa sudah makan-makan sehat, mulai berpikir untuk bagaimana memberikan itu kepada orang lain. Masjid, kalau Anda punya masjid, ngelola masjid misalkan, bikin tuh takjil-takjil sehat, buka-buka sehat, bisa nggak? Bisa, semudah itu sebenarnya. Itulah di mana saya katakan tadi, yang naik kelasnya kita dalam Ramadan. Sehingga nanti Ramadan yang kita rasakan itu Ramadan yang ya lebih bermakna gitu. Kenapa? Kita lebih banyak memikirkan orang lain, kita lebih banyak katakanlah isar yang mengutamakan orang lain. Ya untuk kitanya apa? Ya secukupnya aja, ya kayak begitu. Ya. Itu yang Masya Allah, baru sekalian saya ya pengennya ya. Jadi kalau semua orang sudah mengerti tentang esensi Ramadan, kayaknya udah nggak kelas lagi kita ngebahas tentang ya bala-bala, gorengan, bukan kelasnya maksudnya, itu udah biasa banget. Nah, tapi bagaimana itu kita upgrade gitu kan. Contoh misalkan tahun ini misalkan kita mau siapin takjil sehat apa aja nih gitu kan kayak begitu. Atau makanan-makanan berkualitas untuk orang lain. Ya makanya saya dengan beberapa teman-teman itu juga ya apa tuh namanya ya teman-teman rekan-rekan saya itu ya ketika kita ada program-program yang sifatnya berbagi makanan ya atau mungkin berbagi minuman, yaitu jangan apa ya jangan biasa-biasa aja waktu Ramadan ya, justru malah harus luar biasa ketika Ramadan, ketika kita mau berbagi, dan itu salah satu cara kita untuk meningkatkan keimanan kita dengan berbagi tadi waktu Ramadan ya. Nah itu beberapa ya, jadi mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apa yang terjadi kalau Anda katakanlah selama Ramadan mengkonsumsi real food kayak begini? Coba dilihat kan, nggak ada minyak, ya nggak ada tepung terigu, ya nggak ada gula pasir, healthy semua. Murah nggak? Murah. Apa mahalnya talas? Apa mahalnya kelapa? Apa mahalnya ini tadi nih minuman kayak beginian? Ya, nggak ada mahal-mahalnya. Ya, asal kita mau ya untuk katakanlah
ya menjadikan Ramadan ini sebagai momen di mana kita betul-betul ya mengembalikan katakanlah tubuh kita ini ke settingan-settingan awalnya, ya metabolismenya di reset, ya sistem hormon di reset, ya semua fisiologis dalam organ-organ tubuh kita seperti di reset dengan adanya puasa ini, ya. Dan masya Allah ya kalau kita lagi-lagi kalau sudah ngerti caranya, polanya, maka ya kita akan apa namanya mudah sekali untuk memperbaiki pola makan